at Shrine of Shah Abdul Latif Bhitai. And all these musicians are traditional musicians, and this tradition is 300 years old. So most of these performers are fifth or sixth generation Sufi musicians, and they learn from father to son. Di penghujung tahun 2023 kemarin, saya dari Wonder Home Library dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendapatkan kesempatan yang amat berharga untuk dapat berkunjung ke Karachi di Provinsi Sindh, Pakistan. Ada sebuah conference di Institute Business Administration di Karachi atau IBA Karachi, yang di penghujung acara konferensi itu ada pementasan musik Sufi dari pedalaman Sindh yang membawakan satu topik, satu puisi yang ditulis atau yang dikarang oleh Syah Abdul Latif Bhitai, seorang ulama besar di Provinsi Sindh. Ditontonkan atau dipertunjukkan di acara konferensi di kampus IBA di malam hari. Suasananya sangat spiritual, sangat sakral, tapi juga banyak para penikmat musik Sufi ini. Syah Abdul Latif Bhitai lahir tahun 1690 dan wafat di tahun 1752. Setelah pementasan tersebut, saya juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan perjalanan selama kurang lebih 8 jam menuju area di mana Syah Abdul Latif Bhitai dimakamkan di sebuah kota kecil yang bernama Bidshah. Syah Abdul Latif Bhitai adalah seorang sufi dan penyair dari Sindh, Pakistan. Secara biologis dia punya darah Arab yang merupakan imigran dari Arab, terus kemudian ke Herat di Afghanistan, terus kemudian keturunannya atau leluhurnya tinggal di Provinsi Sindh di Pakistan ini. Sejak umur 20 tahun ia sudah pergi dari rumahnya, berkelana, mencari ilmu, mencari hikmah dan kebijaksanaan dari berbagai daerah di Provinsi Sindh, Pakistan tersebut. Kendaraan seperti dokter. Ia mengembara satu tempat ke tempat lain, menjumpai para mistikus dari berbagai agama, tidak hanya Muslim, tapi juga dari kalangan yogis, sinyasi di tradisi Hindu. Dan pada periode itu pengembaraannya selama 3 tahun, ia mendapatkan banyak pengalaman spiritual yang kemudian menginspirasinya untuk mengkompos atau menulis puisi-puisi yang dihafalkannya. Secara pendidikan, ia tidak menempuh satu pendidikan formal yang membuatnya dapat menulis. Namun, perjumpaannya dengan sastra Persia, sastra India, tentu saja dengan inspirasi ajaran-ajaran Islam, ia menggubah puisi-puisi yang kemudian dinyanyikan, dihafalkan oleh murid-muridnya, dan kemudian dikompilasikan dalam sebuah buku yang berjudul Syahjo Risaloh, yang berisi bait-bait puisi yang ditulis atau yang dikompos, digubah oleh Syah Abdul Latif Bhitai dan kemudian dinyanyikan. Nah,
kami mendapatkan kesempatan untuk pergi ke tempat di mana beliau dimakamkan. Beliau wafat di tahun 1752 di sebuah kota yang bernama Bitsya tadi. Oleh sebab itu Syah Abdul Latif juga dikenal dengan Syah Abdul Latif Pitai yang berasal dari Bitsya. Di sana banyak para peziarah dari berbagai kota, dari berbagai latar belakang yang di dalam kompleks pemakaman tersebut orang dari berbagai tradisi, atau orang Hindu, orang Syiah, orang Sunni, banyak berziarah ke sana yang salah satu motifnya adalah untuk mendapatkan keberkahan selain daripada melakukan penghormatan terhadap Syah Abdul Latif Pitai, yang sesuatu lazim terjadi di kalangan para sufi. Ini adalah disebut sebagai fakir. Fakir adalah satu golongan masyarakat yang mendedikasikan dirinya pada laku spiritual. Kalau dalam tradisi Buddha misalnya kita mengenal sangha, di mana para bikunya, para biksunya itu tidak diperkenankan untuk mencari uang atau mencari nafkah, tapi harus mendapatkan sedekah dari orang lain. Nah, fakir ada sebagian dari mereka yang juga mendapatkan masukannya itu dari sedekah orang lain, karena mereka mendedikasikan dirinya pada laku-laku satir. Dan dalam perjalanan menuju ke makam Syah Abdul Latif Pitai, kita akan menjumpai banyak pedagang, para fakir juga yang duduk di sekitarnya di jalan menuju Syah Abdul Latif Pitai. Itu adalah pintu masuknya. Makbarah dari Syah Abdul Latif Pitai. Nah, salah satu yang nanti akan kita dapat saksikan adalah musik yang tadi kita lihat di IBA, performance penampilan Syah Jorak atau musik sufi yang dimainkan di sana tadi itu aslinya itu dimainkan di sekitar makam Syah Abdul Latif Pitai. Mereka menyanyikan, mengumandangkan dan membaca puisi yang digubah oleh Syah Abdul Latif Pitai yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan mereka hafal semuanya, semua puisi tersebut yang memang di dalamnya mengandung banyak sekali kebijaksanaan yang amat berguna bagi panduan hidup orang-orang Pakistan, orang-orang Sind, terutama kalangan muslimnya. Kita lihat ini adalah di dalam kompleks pemakaman Syah Abdul Latif. Itu tadi kita lihat kompleks masjidnya kalangan Syiah, dan di sebelah yang kita lihat ini adalah kompleks masjid kalangan Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam haul atau yang mereka sebut sebagai urs meninggalnya Syah Abdul Latif Pitai, lapangan tadi akan penuh dengan orang melakukan zikir, tahlil, pembacaan puisi-puisi Syah Abdul Latif Pitai. This plant. What is the name of the plant?
kita bisa melihat gate menuju dalam pemakaman Syekh Abdul Latif Bitai, tapi malam biasanya ditutup. Tadi di depannya ada tumbuhan tanaman yang sangat tua dan di situ ada tahun. Madu, sarang dan jenis yang oke, semua ada. Oh, like Dengan alami, like yang merupakan tanda peringatan atau royah, bendera. Malam itu adalah bendera Hampir Karbala yang mengingatkan jauh. kalangan Syiah dengan tragedi Karbala di mana Imam Hussein it's just symbolizing terbunuh the oleh kekejaman Yazid. Rasa sakit, memori tentang grief, rasa duka itu terus dipreserve oleh kalangan Syiah, dan itu memotivasi mereka untuk terus berjuang untuk tanpa mengenal lelah, terus ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tadi commemoration atau peringatan terhadap terbunuhnya Hussein di Karbala. When Raja came, yeah, yeah. came here, he was so amazed. Tomorrow we will see that. We will do the drum. Di sekitar pemakaman Syekh Abdul Latif Bitai, orang-orang pagi, sore, malam berdoa di sekitarnya, Yeah, stories written by memandangkan doa-doa, the Putri. sholawat dan zikir, This is the serta puisi-puisi yang diubah oleh Syekh Abdul Latif Bitai. Dan ada juga di situ This is Quran. pemandangan special. naskah-naskah mushaf Al-Quran yang ditulis dengan tangan This is original manuscript. yang didisplay di kompleks pemakaman tersebut, dan kelihatan manuskrip klasik kunonya ditulis dengan sangat rapi dan merupakan salah satu peninggalan yang berharga. Yeah, and this is Quran. Here it is written that this is a Quran which Shah Abdul Latif read by himself, and it was written by the faqirs, wrote by hand. This is Handwriting. It's handwriting. This is Quran. It was in This great father. Syekh Habib itu adalah ayah dari Syekh Abdul Latif Bitai Inside yang this gate. dimakamkan juga di dekat pemakaman Syekh Abdul Walid. Latif Bitai. Buzrik. Buzrik mean big? Not like respectable person. Not respectable. Yeah. Farsi. This is the maqbarah. Syekh Latif. Dan ini adalah penampakan di dalam kompleks pemakaman itu. Ini makamnya didekorasi sedemikian rupa, ada penjaga di depan, dan setiap kali masuk ke dalam pemakaman ini, setiap orang berdoa menunjukkan penghormatan The Atul maqbarah. tertingginya kepada Someone is Beliau. Shah Abdul Latif, and he said The Shah Abdullah. Shah Abdul The Latif Latif. Bitai of Salat over there. Yes. And this one is Like a brother. di dalam pemakaman tersebut ada dua orang, Syekh Abdul Latif Bitai dan seseorang yang dianggap sebagai saudara oleh Syekh Abdul Latif Bitai. Di ujung nisannya itu juga terdapat tanpa ada mahkota tampaknya. Masya Allah. Jadi semuanya dihias
yang di sekitarnya berharap dengan berdoa di sini kan doa-doanya mustajabah atau ada keberkahan ketika mereka berdoa di sekitar area pemakaman. Itu khadim atau pelayan menjaga Mahkamah Awqaf Komersil menjaga dari Syah Abdul Latif Bitai Makbarah. para peziarah yang datang ke sini. Bapaknya Syah Abdul Latif Syah, namanya Syah Habib. Nah, ini pemakaman Syah Habib. Para keluarga besar Dan tadi ketika keluar dari area pemakaman, biasanya atau adabnya orang tidak langsung keluar dengan ini adalah makam tempatnya membelakangi, para tapi keluar dengan mundur sehingga tidak Sayyid, membelakangi orang penting pemakaman murid-muridnya. atau makbarah dari Syah Abdul Latif Bitai tersebut. Bahkan mereka yang Di sekitar kompleks pemakaman juga menyanyikan syair-syair yang ditulis Syah Abdul Latif. banyak makam-makam saudara, teman-teman atau orang-orang yang dianggap sebagai orang yang alim itu dimakamkan di sini. Salah satunya adalah ini pemakaman Syamsul Ulum. It's in Arabic. ولد يوم الأربعاء تاريخ من شوال Nineteen 1896. 1896 was born and then wafat is 1988. That one is the picture you see. That was Shia Zakir. Next to that, he was also the writer, the compiler of Shah compilers A lot of people like this. But when you see the woman, just turn off. Nah, kita akan melihat di area pemakaman ini puisi gubahan Syah Abdul Latif Bitai dimainkan dengan iringan musik oleh para musisi sufi yang mengumandangkan, mendengungkan, mendendangkan puisi-puisi Syah Abdul Latif Bitai. Kalau tadi buku yang merupakan kompilasi gubahan puisi Syah Abdul Latif itu disebut sebagai Syahjo Risalo, kalau nyanyiannya itu sendiri, puisi dan iringan musiknya biasa disebut, dipanggil atau dinamakan sebagai Syahjorak. Syahjorak. Nah, Syahjorak atau puisi-puisi gubahan Syah Abdul Latif Bitai ini oleh para sarjana, orang seperti Said Hussein Nasir menyebutnya sebagai setara dengan puisi-puisi Maulana Rumi, Jalaluddin Rumi di tanah Persia yang kemudian dimakamkan di Konya, Turki. Sarjana yang lain juga menyebut kalau Firdausi itu adalah penyair Persia, menulis dalam bahasa Persia dan sangat diapresiasi, diagung-agungkan oleh kalangan Muslim di tanah Persia atau berbahasa Persia. Syahjorak menulis Syah Abdul Latif menulis puisi-puisinya dalam bahasa Sin klasik, sehingga dia juga dianggap sebagai kalau istilah
Annemarie Schimmel, seorang orientalis Jerman, yang menyebutnya sebagai the most outstanding master of popular Sufi poetry in Pakistan. Master atau guru dengan yang paling terkemuka dalam bidang puisi Sufi gitu ya, terutama yang ditulis dalam bahasa Sind di Pakistan. Ada banyak bagian-bagian di dalam puisi tersebut yang disebut biasanya sebagai sur. Di antaranya adalah Syekh Abdul Latif menulis pengalaman baik secara fisikal maupun spiritualnya ketika berkunjung ke beberapa daerah di Sind seperti Balochistan dan yang lain-lain. Tapi yang tak kalah penting, beliau juga mengarang puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai genre madaih. Namanya sur sarang. Sur sarang itu adalah gubahan atau bagian dari syahjora, dari puisi Sufi yang isinya adalah pujian-pujian bagi Nabi besar Muhammad SAW. Ada juga sur kedaro yang di dalamnya isinya adalah tentang peringatan, pujian, dan penghormatan kepada cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain bin Ali, dan kejadian Karbala yang tadi menjadi peristiwa penting di kalangan Syiah. Instrumen yang dipakai dalam musik Sufi ini tampak seperti sitar gitu. Mereka menyebutnya sebagai tamburo. Ya, tamburo. Ruangan sekarang berada di luar ruangan. Yang tepat di depan memang perlu pembiasaan, belajar agar bisa skillful dan terampil dalam memainkan alat musik tamburo. Nanti saya juga akan berkunjung ke salah satu guru untuk memainkan alat musik yang bernama tamburo ini. Nah, selain tadi di kompleks pemakaman di sebelah di malam hari, kalau di siang hari juga dimainkan persis di depan makam Syekh Abdul Latif. Dan biasanya setelah musik itu dimainkan sepanjang hari atau sepanjang malam, akan ditutup dengan doa seperti ini.
pagi atau siang akan kembali lagi ke sini untuk beli oleh-oleh dan ziarah kembali, terutama topi-topi itu, topinya tempat lain. Makam Syah Abdul Latif Pichai, sejarah Syam, kacang digoreng sana. And people just sit in that disebut hotel kalau di sini. Syah ya Muhammad ya Ali, Suhe Suhu, Sohi, Soajal, Soala. So he's here, he's there, he is the Ajal, he's like Azal, he's the one who takes the soul, he's the Allah, so supreme, so perfect. He's the beloved, he's the breathing, so very, so powerful. He's the enemy, he's the guide. Okay. Between that two dualism here and there, taking the ajal to Allah and giving the life as well to So Allah. supreme, he's the beloved, he's the beloved, he's the enemy, he's the guide. Pasar tradisional di Pakistan. di sekitar beach Para penjajah kecil banyak yang menjajakan dagangan dan souvenir kepada para turis, kepada para pengunjung. Lihat sekarang kayak Salah satu kelebihan yang mungkin juga tidak dijumpai di tempat lain adalah kemampuan berdagang anak-anak, kemampuan berbicara, kemampuan persuasi, bahkan juga kemampuan kalau mereka berbelanja, kemampuan untuk membergin, menawar gitu ya, untuk mendapatkan harga yang tepat bagi barang yang diinginkannya. Pasarnya tampak bersih dan tidak juga bau karena tidak tampak ada genangan air ketika saya di sana. Satu hal yang juga saya notice adalah motornya. Motor di sana hampir semuanya tampak mirip sama modelnya model motor tahun mungkin 90 atau 80-an di Indonesia, yang hampir semuanya sama atau dikendarai oleh para penduduk di provinsi Sindh maupun di provinsi yang lain di Pakistan. Nah, pada hari ini saya mencari kain yang ukurannya pas, yang kualitasnya pas. Saya sendiri bersama Chang juga mencoba berbelanja dan menawar dengan sangat alot dengan para penjual cilik bengkal untuk dibawa ke Indonesia. Meskipun alot, tapi akhirnya bisa mendapatkan harga yang murah untuk 5 bengkal untuk saya bawa ke kampung halaman. Setelah kita eksplorasi pemakaman Syah Abdul Latif Pichai, pasarnya, para penjajah, dagangannya, akhirnya kita pulang, mendapatkan banyak pelajaran dari sana. Tapi sebelum sampai di rumah, kita mampir ke yang juga merupakan pimpinan dari Syah Jorak, kelompok musik Sufi yang memainkan puisi-puisi Syah Abdul Latif Pichai dengan alat musik tambora yang dimainkannya. Dan saya sendiri mendapatkan kesempatan sangat berharga untuk dapat merasakan melodi magic, suara magis yang lahir dari alat musik tersebut. Beginilah kira-kira kedengarannya.
menyetir dan tidak bisa memainkannya secara baik, tapi daya magisnya itu dapat saya rasakan. Demikian perjalanan kita ke Bidshah, Sindh, Pakistan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.